Sahabat siswa Buddha, apapun yang muncul dalam kehidupan ini, jika kita mampu melihat dengan perhatian dan kebijaksanaan, Namo Buddhaya, kita bisa belajar dari sebuah kisah murid agung Buddha Gotama, yaitu Yang Arya Patacara Teri, di mana Patacara adalah seorang anak dari keluarga yang kaya raya dan kemudian meninggalkan keluarganya karena memilih seorang pemuda yang kemudian menjadi suaminya. Suaminya adalah berasal dari keluarga yang miskin. Pada akhirnya Patacara hidup berkeluarga namun dalam kondisi serba kekurangan atau miskin. Dalam pernikahannya, Patacara memiliki 2 orang anak. Kemudian pada saat melahirkan anak yang kedua, suaminya meninggal dunia. Patacara sangat sedih dan selanjutnya pergi ke rumah orang tuanya. Namun karena selama 1 malam hujan tidak berhenti, sungai yang akan dilewatinya banjir. Patacara menyeberanginya dengan anak yang masih bayi. Sementara anak yang pertama ditinggalkan di pinggir sungai. Setelah Patacara berhasil menyeberangi sungai dengan bayinya, kemudian Patacara meletakkan bayinya di pinggir sungai dan kembali lagi menjemput anaknya yang nomor 1. Namun pada saat Patacara sampai di tengah sungai, seekor burung elang besar membawa anaknya yang masih bayi. Pada saat itu tentunya Patacara menangis histeris, berteriak-teriak. Nah, teriakan ini dianggap sebagai panggilan oleh anak yang pertamanya. Anak pertamanya pun kemudian menyusul ibunya ke tengah sungai. Namun karena arus sungai yang sangat deras, anaknya hanyut terbawa oleh arus sungai. Patacara histeris, sedih bukan main. Pada hari itu telah kehilangan orang-orang yang dicintainya, yaitu suaminya dan kedua anaknya. Dalam kesedihannya, Patacara melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuanya. Dalam perjalanan, Patacara pun bertemu dengan seseorang yang menceritakan bahwa bencana telah menimpa keluarganya. Rumah keluarganya runtuh terkena badai. Kedua orang tuanya meninggal, begitu juga saudara-saudaranya. Kesedihan Patacara bertambah dan mengalami stres pada saat itu. Dalam kondisi jiwa yang tidak stabil, singkat cerita, kemudian Patacara bertemu dengan Sang Buddha. Pada saat itu Guru Agung Buddha sedang membabarkan Dhamma. Sang Buddha berkata dengan penuh cinta kasih, lalu menjelaskan kepadanya bahwa semua pengalamannya yang menyakitkan, yang telah dilaluinya itu hanyalah bagaikan setetes kecil air di lautan ketidakkekalan, di mana semua makhluk di dalamnya terhanyut karena mereka terikat dengan hal-hal yang muncul dan lenyap. Sang Buddha berkata bahwa Patacara melalui berbagai macam kehidupannya telah menangis kehilangan objek-objek yang dicintainya, yang disayanginya, dan jika air matanya dikumpulkan, maka air itu bisa memenuhi 4 samudra. Dari penjelasan ini, Patacara mendapatkan ketenangan dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Setelah diminta oleh Sang Buddha untuk terus berlatih meditasi, pada kesempatan lain Patacara memperhatikan aliran air, yaitu air yang mengalir di mana ada aliran yang pendek, ada yang panjang. Ketika itu Patacara memahami arti kehidupan. Ia mendapatkan kebijaksanaan, pada akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa dalam keterpurukan ternyata masih ada potensi sebuah keberhasilan perkembangan spiritual. Apapun yang kita lihat, rasakan, jika dengan perhatian dan pemahaman kebijaksanaan atau praktek meditasi, perhatian dan konsentrasi,
dapat meningkatkan perkembangan batin seseorang. Dari berbagai macam kisah-kisah murid Sang Buddha yang mencapai kesucian setelah mengalami keterpurukan, setelah mengalami musibah, mereka mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Seperti contohnya kisah Gotami, juga mencapai kesucian setelah dalam kondisi ditinggal mati oleh anaknya yang tunggal. Namun beliau setelah meminta kepada Sang Buddha untuk dapat menghidupkan kembali anaknya yang telah mati, dan Sang Buddha kemudian memerintahkan kisah Gotami untuk mencari segenggam biji lada yang murni. Artinya murni adalah segenggam biji lada yang didapat dari keluarga yang belum pernah ditinggal mati oleh sanak saudaranya. Namun kemudian kisah Gotami setelah mencari, bertanya dari rumah ke rumah, ternyata tidak ada satupun keluarga yang belum pernah ditinggal mati oleh keluarganya. Dari pengalaman ini akhirnya kisah Gotami muncul kebijaksanaan untuk menerima bahwa hidup adalah anicca. Tidak ada yang kekal. Semuanya pernah ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Dan pada akhirnya kisah Gotami juga mencapai tingkat kesucian. Sahabat siswa Buddha, apapun yang muncul dalam kehidupan ini, jika kita mampu melihat dengan perhatian dan kebijaksanaan bahwa apa yang ada di dunia ini tercengkeram oleh anicca, dukkha, dan anatta, maka bisa membawa kemajuan perkembangan batin kita. Dalam kondisi batin terguncang, dalam kesedihan seperti Patacara dan kisah Gotami, bisa mendapatkan perkembangan spiritual yaitu kesucian, apalagi saat batin kita dalam kondisi yang stabil. Jika kita mampu mengendalikan, mengarahkan dengan kebijaksanaan, pasti akan meningkatkan perkembangan spiritual kita, meningkatkan kebijaksanaan kita untuk melihat kehidupan ini. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Demikian sahabat siswa Buddha, terima kasih. Namo Buddhaya.